Nah, itu. Jadi saya melihat ada ciri-cirinya Pak Alia ini mengikuti Pak Dance. Ya kan, Pak Dance sudah bersahadat dia Pak Alia. Setelah beberapa kali ikut di Zoom, dimulai dari dasarnya di situ. Cuma di sini perbedaannya Pak Dance masih meyakini Yesus sebagai Tuhan, sedangkan Pak Alia masih meyakini Pak Elton namanya Pak Elton beliau ini. Pak Elton meyakini Yesus sebagai Tuhan meskipun Yesus tidak pernah menyatakan bahwa saya adalah Tuhan, tapi dia mendasari bahwa dari pendapat para sahabat, para muridnya Yesus. Para muridnya Yesus menganggap dia Tuhan, maka Pak Elton pun mengikuti muridnya Yesus. Nah, coba dikasih pencerahan sedikit Bang Alif mengenai kedatangan Nabi Isa tadi itu. Saya sudah jelaskan sedikit, mungkin Bang Alif akan lebih lengkap. Ya kan? Sudah? Oke. Ya, Aduh, nggak enak juga ini baru datang ini. nggak apa-apa. Tapi gini, Pak Elson, sesuai yang tertulis aja Pak Alia ya, atau gimana? Saya lupa tadi namanya. Nama anaknya Pak Alia, nanti anaknya bangun. Dia bilang tadi nama anaknya, jadi namanya Elton, dia Elton. Elton ya, Pak Elton ya. Ya, Salam kenal Pak Elton. Saya sering diskusi juga, mungkin kalau barangkali Bapak kenal dengan Pendeta Gary sih. Beliau memang pakarnya di firman. dia ini Advent hari ke-7. Oh iya. Cuma dia kalah Ya, sama Bang Sueb. Kalah tadi Bang Sueb, dia kalah dia dari bahasan bahasan, makanya dia menyerah Bang Sueb, menyerah lawan Bang Sueb, jadi Bang Alif aja yang maju lagi. Oke, silakan Bang Alif dijelaskan mengenai Nabi Isa ini. Ada iya. salah persepsi dari dia. Ya, karena ada pandangan tadi kan beliau ini STT ya. Ya, Sebenarnya pokoknya kalau dia nggak lihat kitabnya itu kah? Itu bertumpuk iya. kitabnya itu. Ya, ya. Ya, terima kasihlah kalau memang sudah mengakui kenabian Nabi kami, ya Nabi Muhammad SAW. Tadi juga saya di Jumlahin, saya menyampaikan kepada kawan-kawan Kristen ya, yang dia mencoba menghina, ya merendahkan Nabi kami. Kalian itu tolonglah jangan salah paham dan jangan salah menyikapi. Karena saya bilang Nabi kami, Rasulullah itu yang paling banyak membela kenabian Nabi Isa atau posisi Nabi Isa atau di keyakinan Anda itu Yesus, kan gitu. Saya sedikit prolog dulu ini Pak ya, maaf. Karena saya miris ketika ada kawan-kawan Kristen yang begitu melecehkan ya atau dia menghujat gitu. Itu tadi pun saya sempat apa ya istilahnya sedih gitu melihatnya. Ya kalau Bapak mengakui ada kenabian Nabi Muhammad SAW ya saya ucapkan terima kasih ya. Karena masalah keimanan itu memang pilihan masing-masing ya. Banyak kisah, banyak peristiwa, banyak contoh ya. Memang demikian artinya kehebatan Rasulullah, kehebatan Nabi Muhammad itu yang hanya mengakui kehebatan perbuatan segala sesuatunya itu banyak mengakui kenabiannya tidak itu banyak juga banyak contoh-contoh lain ya mungkin Bapak salah satu dari sekian banyak contoh gitu. Nah memang Nabi Muhammad ini yang banyak sekali menarasikan dan mengisahkan Nabi Isa itu tadi ya sehingga masalah kedatangannya beliau nanti pun dikisahkan. Nabi kami itu sama sekali tidak menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Isa itu banyak sekali bahkan wajihan fi dunia wal akhirah beliau berani menarasikan. Dia tidak menyembunyikan. Secara jujur dan tegas. Ya. Ingat itu, wahai Kristen. Siap. Iya. Lanjut Bang Alif. Siap, aku kaget kirain siapa. Itu Bang Sueb itu. Ya. Jadi tadi beliau ini menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala itu sama sekali tidak menyembunyikan apa yang mengagungkan Nabi Isa. Secara logika sederhana kan kalau memang dia takut tersaingi mungkin ada narasi-narasi yang dia sembunyikan tapi memang ancaman dari Allah itu seandainya dia menyembunyikan salah satu ayatku maka bisa saja Allah memutus urat nadinya kan gitu. Makanya memang kejujuran beliau itulah yang dipertanggungjawabkan dan memuliakan Nabi Isa itu kan banyak ayatnya gitu sehingga kawan-kawan dari sebelah itu memang banyak bahwa itu buktinya Nabi Isa itu di sisi lain dia menghujat ya. Artinya memuja bukan memuja dalam arti tertentu ya, memuliakan Nabi Isa posisi bahkan menarasikan sebagai pembela ibunya ketika dituduh ibunya itu berzina gitu kan, melakukan perbuatan kotor gitu. Nah, mengenai kedatangan beliau juga, beliau sudah mengatakan bahwa salah satu ayatnya kan di surat Al-Zukhruf itu bahwa memang nanti di akhir zaman itu dia akan turun. Dia akan datang.
Al-Quran tertulisnya bahwa kedatangan beliau itu sebagai tanda bahwa kiamat itu sudah dekat, karena memang tugas beliau ini memiliki tugas kan, nanti adalah bertugas sebagai pembunuh Dajjal, karena kedua makhluk Allah ini artinya satu Nabi Isa, satu Dajjal, keduanya kalau di Islam itu memiliki gelar Al-Masih gitu. Hanya Al-Masih versi Dajjal gitu kan, versi sesat, dan Al-Masih versi kebenaran kan gitu. Makanya Dajjal ini nanti yang membunuh adalah Nabi Isa, dan itu dikatakan di surat Al-Zukhruf kan gitu. Nah, mengenai turunnya beliau, kedatangannya nanti juga diceritakan di hadis. Kedatangan beliau nanti itu memang benar, dia tidak membawa syariat baru, tidak membawa ajaran baru, bahkan karena dia tahu bahwa syariat itu memang estafet gitu ya, turun temurun dan disesuaikan dengan keadaan. Sebagaimana dia mengikuti syariatnya Nabi Musa waktu itu, dia mengikuti dan ada pergeseran penyesuaian, itu syariat berlaku itu lumrah. Tapi mengenai keimanan sama juga nanti Nabi Muhammad juga beliau nanti sholatnya mengikuti sholat umat Nabi Muhammad di belakang Imam Mahdi dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu sedikit ya dari saya mungkin ya. Kalau memang nanti ada yang perlu dibahas, kita bahas lagi lanjut. Saya sudah dulu karena baru gabung. Mohon maaf kawan-kawan. Terima kasih. Silakan. Bang Mulis ini masih monitor kah? Bang Muslim DS. Mudah-mudahan masih live ini Bang Muslim ya. Tadi Bang Muslim ternyata sudah sedikit ya. ya. Ya, silakan Bang Sueb. Kita umat Islam ini ya tidak setitik pun dan tidak sedetik pun ya melecehkan Sang yang agung, utusan yang mulia, min husmuhul masih Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Tidak ada setitik pun tanda kehinaan dalam dirinya. Gitu. Nah, dia secara tegas sudah mengatakan pada Allah. Kita lihat pada Al-Quran. Perhatikan ya. Sambil merem. Nggak usah dilihat. Berarti terguncang kau. Nah, di situ dikatakan, Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqi in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi Isa menjawab kepada Allah, Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah Engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh Engkaulah mengetahui segala yang gaib. Pada saat Nabi Isa berkata seperti ini, Allah mempertanyakan posisi dirinya. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, ya, wajqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi takhijuni wa mi ya ilahaini min dunillah. Allah berfirman kepadanya, Isa putra Maryam, engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Dia menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ya, karena secara tegas, laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah, telah ingkarlah orang-orang yang mengatakan Isa putra Maryam. Ya, karena apa? Secara tegas dia mengatakan, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausani, mewasiatkan kepadaku bis salati, melaksanakan salat dan menunaikan wazakati, dan menunaikan zakat, madum tuhayya, selama aku hidup. Nah, bis salati, menunaikan salat, menyembah kepadanya, berdoa kepadanya. Gitu. Yang dimana kalau Bapak baca ya, perhatikan ya, kalau bisa baca cek agak bodo amat, perhatikan di layar biar pintar. Ketawa Pak Alton.
Ya kan? Nggak apa-apa. Jangan ketawa lu lu apa lu ketawa apa? Bang? Punya Al-Quran ini. Weh, Pak Elton juga Santai baca aja, Al-Quran. santai aja, Mantap santai. ini. Boleh, boleh. Ini baru lawan diskusi nih Bang Ali. Pak Sueb. Cuma dia tidak punya bahasa Ibrani Bang Sueb. Waduh. Ini kalahnya Bang. Makanya Kalah Bang Sini. Sueb di sini masalahnya. perhatikan ya sambil merem. Nggak usah dilihat. Tapi saya mau tanya, apa Anda tidak takut ketularan kafirnya? Hah? Kenapa? Apa Anda tidak takut ketularan kafirnya? Karena saya kafir kan? Hah? Apa Anda tidak takut ketularan kafirnya saya? Oh enggak. Yakin enggak ada menular. Menurut lu kali. Sorry ya. Ah, Lu bisa baca nggak nih? Santai. Bisa baca nggak? saya punya ini. Tidak perlu Anda tanya saya. 1, 2, 3, gigi lu peang, diam. Sabar, Perhatikan. sabar Bang Sueb. Hawaden, Untungnya yang dihadapi di pendeta. Honun nefaqo Yesu leturo lam salayu. Nah, lam salayu inna Allah wa malaikatahu yusallu. Lam salayu. Lam salayu wetamon agaw hawo batslute daloho batslute wa ausani bisalati wa ausani bisalati batslute madum tuhaya batslute daloho wa ausani bisalati batslute lam salayu inna allaha wa malaikatahu yusallu lam salayu batslute wa ausani bisalati. Ya, Nabi Isa sholat bareng kita. Say goodbye to Kristen Yunani gitu. Oke. Jadi begini Bang Alif ya. Ini tadi kan sebelum Bang Alif masuk. Jadi agak seru tadi di antara Bang Sueb dengan Pak Elton. Sehingga Pak Elton mengatakan mudah-mudahan tidak ketularan kafirnya saya ya. Karena Bang Sueb mengatakan ada itu kafir, jadi tidak apa-apa. Untungnya Pak Elton ini pendeta dan dia punya Biasa-biasa aja Pak saya. ya oke. Silakan apa yang mau disampaikan Pak Elton mengenai keislaman tadi. Silakan. Bang Alif kalau bisa di-live-kan ini Bang Alif bagus ini. Di ininya. Siap, Itu siap, buka sebentar. kamera juga Siap, Pak siap. Bang Sueb. Jangan takut Pak Elton. Ini namanya Pak Elton ya? Pak Elton namanya. Jangan dipanggil Pak Alea karena itu nama anaknya katanya. Nanti anaknya Oke. bangun lagi. Ya. Jadi Pak Elton salam kenal ya. Salah Ya, perhatikan. Di sini depan saya ada 3 kitab di sini. bagus. Bahasa Ibrani Bagus. ya. Luar biasa. Oh memang. Asal masuk ke kita. Pak Muslim ketawa-ketawa Pak Muslim. Bukan luar Dan biasa tadi lagi. menyimak. Sungguh luar biasa ya. Iya. Ini sama-sama Ibrani, perhatikan. Ini sama-sama adu kitab ini kita nonton aja nih Pak Muslim. Nanti Bang Alif yang tengahin. Jelas? Pak Elton kelihatan? Saya juga punya itu. Nah, tunjukkan sekarang. Tunjukkan. Oke. Woi, Pak Elton ambil kitab juga. Mantap ini. Ilmiah dan akademis ini. Anda tunjukkan apa yang Anda punya itu saya punya. Pak Elton juga ada kitab Ibrani, jangan salah Bang Sueb. Ya, 1 lemari ini buku semua. Satu lemari buku semua. Ini baru debater ini. Pendeta ini. Santai aja bro. Santai. Ya, sip. Oke, sekarang saya pengen tanya sama Pak Elton. Yesli Shelata. Lama telukan eksevera ibrit. Omeroti aksyaf. Kau tanya pakai apa itu? Nah, berarti ketahuan sama terjemahan ini. Tunjukkanlah ini. Jangan dibalik kegelapan. Kayaknya Bapak ngomong kayak gitu terbalik, Pak. Buktinya mukanya Bapak nggak bercahaya itu. Gelap sekali itu. Untungnya gambar saya tidak gelap ya Pak Elton ya. Iya. Oke, lanjut. Pak Elton apa yang mau ditanyakan lagi tentang Isa?
Gak apa. Bapak ngomong kegelapan, waduh terbalik Pak. Bapak yang kegelapan dari tadi. Soalnya tadi Pak Elton baca-baca Al-Quran, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang apa dalam Al-Quran itu. Dari tadi saya baca langsung menggunakan bahasanya Yesus loh. Saya Ya. saya baca Al-Quran itu untuk mengerti. Jadi saya baca itu untuk tahu Iya. bahwa saudara saya itu Muslim itu orang baik, dan nabinya pun nabi yang baik, nabi yang hebat, ya, nabi yang mulia, ya sama aja juga dengan nabi-nabi yang lain. Jadi pada prinsipnya adalah bahwa ketika kita berdialog, kita harus membangun sebuah kedamaian, sebuah hubungan yang baik, bahwa kita ini orang yang beragama. Jangan kita berdebat itu menunjukkan bahwa kita orang beragama tapi tidak bertuhan. Nah, banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Kalau orang bertuhan itu, dia akan berdialog dengan sopan santun, dengan penuh kasih. Ya, seperti Nabi Muhammad itu nabi yang baik. Dia Saya dari tadi nggak emosi-emosi Pak. Saya biasa emang saya gini. Memang begitu gayanya dia, Pak. Bang Saya Sueb. nggak emosi. Bang Sueb itu memang begitu gayanya Pak Elton. Namanya Bang Sueb. cuma terkadang umatnya itu yang mengandalkan emosi. Karena Nabi Muhammad itu nabi yang Saya baik, nggak emosi Pak dari tadi. nabi yang Sambil ngopi loh saya. Sambil rebahan ini. lembut, penuh kasih dan sebagainya. Tetapi pengikutnya itu yang justru apa namanya membuat supaya orang membenci Nabi Muhammad. Itu sebenarnya kesalahan daripada saudara saya. Jadi marilah kita membangun suatu kebersamaan, suatu kedamaian, suatu dialog yang dengan penuh kasih. Tidak mengklaim bahwa saya yang paling benar, itu yang paling salah, itu tidak benar. Saya rasa bahwa Nabi Isa mengajarkan kasih, Nabi Muhammad pun mengajarkan tentang kebaikan, kesalehan, ya, menyembah Allah yang satu, yang esa. Allah Nasrani pun seperti itu, mengajarkan Nabi. Oh sangat benar. Karena dia mengatakan, wa qala al-masihu ya bani Israil ubudullahi rabbi wa rabbakum. Semua Israel muryo alahana muryo khatho. Sama dengan kita. Dia sholat bareng dengan kita. Ya. Terus lanjut aja ngomong. Oke. Silakan. Saya dengar. Saya bicara tadi foto. Oke, jangan dipoto dulu. Silakan begini aja. Kalau itu kita sudah pahami sama-sama Pak Elton. Silakan mungkin Pak Elton ada mau tanyakan tentang keislaman. Kita lanjut tadi itu mengenai Nabi Isa yang membangkitkan. Kan sudah dijawab bahwa bukan Nabi Isa yang membangkitkan. Bagaimana tanggapannya? Mau dipertahankan pendapatnya atau dari mana Bapak mengambil narasi itu bahwa Nabi Isa akan membangkitkan Nabi Muhammad? Ya, kita memang di dalam Alkitab suci itu Nabi Isa tidak menyebutkan itu, tetapi semua orang akan dibangkitkan. Ya, menurut Alkitab kami, ya, Alkitab yang kami baca, yang imani itu, bahwa ketika Nabi Isa datang itu, dia akan membangkitkan semua orang yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya. Kemudian bukan hanya beriman kepadanya, karena ada ayat yang mengatakan bahwa di luar kandang itu masih ada domba-dombaku. Artinya bahwa bukan ketika dia datang, bukan hanya orang-orang saja yang beriman, yang pengikut Kristen dibangkitkan saja, tapi orang-orang yang berbuat baik, ya, yang tanpa sadar berbuat baik itu pun akan dibangkitkan. Dan dalam hal ini saya yakini bahwa Nabi Muhammad itu ada dalam golongan itu. Walaupun dia tidak mengimani Nabi Isa dan sebagainya, tetapi saya meyakini bahwa dia mempercaya, dia adalah utusan Tuhan, dia utusan Allah yang untuk membawa kabar baik. Dan itu saya yakini itulah yang dipercaya oleh saudara sepupu saya. Oke. Silakan Bang Alif, ini bagus ini karena dia menarasikan Nabi Isa dalam kitabnya. Padahal kalau tidak salah tidak ada Nabi Isa dalam kitab Kristennya, yang ada Yesus. Tapi nggak apa-apa. Bang Alif dulu yang menanggapi, nanti baru Bang Sueb lagi. Silakan Bang Alif. Ini masih bertahan dengan narasinya nih. Bang Alif mungkin masih jauh dari perangkat. Bang Alif. Kalau enggak lanjut dulu bikin ini topiknya. Saya kan khawatir salah menyikapi karena kan belum seutuhnya ini. Atau Bang Awi dulu lah prolog. Nggak apa-apa, ini tadi kan masih mengenai itu. Dia masih terus mempertahankan narasinya bahwa Nabi Isa yang akan membangkitkan.
menurut dalam kitabnya. Nah, saya nggak tahu Nah, ini dalam sekarang coba kitabnya. minta literasinya di mana? Oh. Data literasinya mana? Iya, dalam Minta sama dia. kitabnya Pak Elton ini narasinya Gimana? seperti itu. Nah, sebentar kayak Pak Elton lagi cari-cari kitab ini. Nah, silakan Pak Elton, di mana narasi dalam kitab Anda yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan membangkitkan orang-orang pada saat turun yang kedua kali? Bentar Pak, saya Sejak kapan dalam Biblos tertulis Nabi Isa membangkitkan Nabi kami? tidak ada dalam Alkitab itu, saudara. Nah, terus kenapa kamu mengatakan seperti itu? Apakah salah saya katakan itu? Kalau misalkan tidak bisa dibuktikan berarti salah. Bohong. Menurut Anda kan? Oh, tidak. Anda tidak bisa membuktikan apa yang Anda katakan. Kenapa Oke. ketawa? Oke, Pak Elton. Kalau menurut saya pribadi itu jelas pernyataan yang salah jika didasari dari pendapat pribadi Pak Elton. Kalau seandainya di dalam kitab Anda pun ada tertulis demikian, itu baru kita mempersalahkan kitab Anda, bukan mempersalahkan Pak Elton. Kalau Maksudnya ada apa? terus Yang mana? Pernyataan yang mana? yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan membangkitkan Nabi Muhammad di kedatangan Nabi Isa yang kedua. Itu kan pernyataan Pak Elton tadi. Memang tidak ada, tidak Ya. tertulis. Tapi Ya. saya yakin itu ada. Oh, itu menurut keyakinannya Pak Elton. Dasarnya meyakini itu apa kira-kira, Pak? Ya, karena dia orang baik. Ya, dia Oh, seorang oke. dia pekerjaannya Oke, pertanyaannya begini, apakah ada literasi dalam kitab Bapak yang mengatakan Nabi Isa turun kedua kali untuk membangkitkan orang mati? Itu dulu. membangkitkan orang mati. Iya. Adakah dalam kitab Anda tertulis demikian mengenai Nabi Isa? Itu Kalau boleh kasih saya kesempatan untuk presentasikan itu tentang kedatangan Yesus itu. Oke, Tunjukkan sekarang. kapan mau dipresentasikan silakan. Kapan saja boleh. Nah, sekarang kalau bisa. Ceritakan yang original teks ya. Original teks jangan lupa.